Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di bagian keluarga Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Meroto. Dan sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Syekh Ramadan. Di sini saya adalah guru pengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pastinya saat kalian mendengar kata ekonomi, pasti di telinga kalian sudah gak asing lagi, karena dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering, bahkan setiap hari kalian melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, entah itu beli jajan, beli minum, kalian beli bensin atau yang lainnya ya. Dalam tujuan untuk kegiatan ekonomi, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian atau hidup manusia. Nah, kalau kalian membuat daftar kebutuhan kalian, pasti kebutuhan itu sangat banyak ya. Bahkan ini apabila satu kebutuhan terpenuhi ya, maka akan muncul lagi kebutuhan yang lainnya. Tentunya saat kalian akan memilih kebutuhan ya, mana yang penting, mana yang gak penting, dan mana yang harus kalian prioritas atau dipenuhi yang terlebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kalian akan melakukan pertimbangan sehingga bisa bernilai ekonomis. Nah, disinilah manfaat ilmu ekonomi. Melalui video ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan sumber daya alam yang begitu terbatas sehingga terjadi suatu masalah, yaitu adalah kelangkaan. Dan bagaimana sih mengatasi masalah tersebut? Menggunakan biaya peluang serta skala prioritas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang, yuk pelajari video ini dengan sesama. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui ya, dan bisa menjelaskan ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Langsung saja kita ke materi yang pertama, adalah ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu secara etimologis ya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomia ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos ya. Oikos dan nomos. Oikos sendiri itu artinya adalah rumah tangga, dan nomos yang artinya adalah peraturan. Nah, kalau kita sederhanakan bahwa ekonomi adalah ilmu ya, yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami dengan usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidupnya ya, yang tak terbatas. Terkait dengan upaya tersebut ya, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia ya. Yang pertama adalah menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Nah, di sini manfaat kalau kita belajar ilmu ekonomi, kalian bisa memanfaatkan ya sumber daya yang terbatas sehingga kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian, yang sehingga kalian itu merasa puas ya. Yang kedua adalah menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Jadi dari beberapa sumber daya kalian pilih di mana di situ, atau kalian kombinasikan sehingga sumber daya yang tadinya terbatas bisa kalian manfaatkan menjadi
pemenuhan kebutuhan yang maksimal ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting dan paling yang tidak penting. Jadi di sini manfaatnya kalian bisa membuat atau mengambil keputusan ya, bagaimana kalian bisa memenuhi kebutuhan dari yang paling penting, paling urgent dan paling tidak penting sama sekali. Nah, ada beberapa penggolongan ilmu ekonomi menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah menurut Ronald Jeffrey ya, dalam bukunya 20 ya Century Economics tentang ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ekonomi positif. Nah, ilmu ekonomi positif ya, ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, politik ya. Nah, ilmu ekonomi positif berpandangan murni ya. Jadi pandangan ini menitik beratkan pada untung dan rugi ya dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa ya, tanpa dikaitkan dengan aspek non ekonomi. Ilmu ekonomi positif disebut juga dengan ilmu ekonomi deskriptif. Contohnya adalah dalam hal analisis dalam ilmu ekonomi positif adalah jika permintaan meningkat ya menyebabkan harga naik. Nah, analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi yang mengenai apa yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang membuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif ini lebih luas dikarenakan lebih luas dari ekonomi positif, karena dalam analisis dalam kegiatan ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya harga yang terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Nah, sedangkan menurut Albert Wistoner dan Douglas ya, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif ya. Ilmu ekonomi deskriptif ya itu adalah ilmu yang menganalisis ekonomi yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Kita ambil contoh adalah kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Nah, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Dalam ilmu ekonomi teori, analisis ekonomi ya, yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi teori ya dibagi lagi menjadi dua macam ilmu ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme ya kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan dan inflasi ataupun tingkat harga. Nah, yang ketiga adalah ekonomi terapan atau ilmu ekonomi terapan, yaitu
analisis ekonomi teori ini ya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat ya untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang masalah tertentu, misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik atau dan sebagainya. Selanjutnya selanjutnya adalah ilmu ekonomi syariah. Nah, pengertian ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syarat atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Yusuf Qaradawi, ya, ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Nah, lain lagi menurut Muhammad Abdul Manan, ya, dia menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Nah, sedangkan menurut Faisal Rifai dan Andi Bukhari, ya, ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, ya, komprehensif dan saling berintegrasi, mencakup nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Nah, dalam ilmu ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan. Ya, yang pertama adalah ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma Islam. Ya, yang kedua adalah persaudaraan, ya, persaudaraan dan kesejahteraan universal, distribusi pendapatan yang merata, kemerdekaan dari individual dalam konteks kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam ekonomi syariah itu memiliki beberapa prinsip sebagai pedoman bahwa itu adalah ekonomi syariah, yaitu yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah, ya. Jadi sumber daya yang ada itu sebagai amanah Tuhan, ya, yang Maha Esa pada manusia. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu. Jadi kepemilikan sumber daya itu dibatasi, ya, memiliki batasan-batasan yang tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jadi dalam kita melakukan kegiatan ekonomi syariah, ya, dalam konteks itu kalau untuk masyarakat itu kepemilikannya dibatasi, jadi tidak sepenuhnya milik pribadi. Tetapi yang ketiga, bekerja adalah kekuatan penggerak. Jadi di sini kalau kita kerja itu ada kekuatan penggerak utama dalam kegiatan ekonomi, caranya harus bekerja, ya. Yang keempat adalah kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketujuh adalah zakat harus dibayarkan atas kekayaan telah memenuhi batas nisab. Jadi kalau sudah hartanya cukup untuk berzakat, diwajibkan untuk zakat. Nah, yang kedelapan ini adalah Islam melarang riba dalam segala bentuknya, ya. Selanjutnya, dalam ekonomi syariah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak parsial, ya. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah selalu lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktek bagi hasil. Nah, praktek ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha. Itu saja untuk materi kali ini. Gimana, sudah jelaskah apa itu ilmu ekonomi dan pembagiannya? Yuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugasnya kalian
merangkum materi yang sudah saya berikan dan dikumpulkan. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.